Saya bersama Pak Rusani dan Rekan Wilkunham berada di Buton Selatan dan sekarang tepatnya ada di makam Gajah Mada, saudara. Gajah Mada ini sesuai dengan cerita tutur dan oleh sejarawan Buton tiba di pesisir pantai Dolaa yang disebutkan tadi itu sekitar tahun 1358. Kemudian mereka menetap di Pegunungan Wamoroko, tepatnya di Bukit Batara. Di sana ada jejak peninggalannya Gajah Mada, yaitu berupa prasasti batu batara. Bertuliskan huruf Palawa dan telah diteliti oleh mahasiswa dari UGM. Hanya ada beberapa titik-titik huruf yang masih dikaji, tapi untuk tahunnya 1228 Saka atau ke tahun Majapahit 1360. Kemudian tahun 1365 Mahapati Gajah Mada moksa atau mangkat. Dan pada saat sakitnya, sesuai cerita tutur dari pewaris makam, yaitu kakek moyangnya Pak Armal, bahwa pada saat Gajah Mada itu sakit, berwasiat kepada masyarakat lokal di sini, yaitu masyarakat Palapa dulu, kemudian berganti nama menjadi Lapala. Kalau mereka sudah tidak mendengar bunyi gong dan gamelan yang mereka pukul sembari bernyanyi, maka kiranya dilihat kembali. Kalau kami sudah tidak bernyawa, maka kami diminta dimakamkan di Ombo. Jadi inilah Ombo. Di sini terdapat 40 orang pasukan Gajah Mada ditambah 1 Gajah Mada sendiri. Kebetulan kami juga adalah tim ahli cagar budaya yang di-SK-kan oleh Pak Bupati. Kami telah menetapkan makam Gajah Mada sebagai situs cagar budaya peringkat Kabupaten Buton Selatan. Ada beberapa kabupaten pemecahan dari Buton yang banyak yang disebut di sini Lakina ya, apalagi tokoh adat. Namanya di sini Parabela ya. Ya. Di sini ada beberapa baruganya mereka, tempat rumah adatnya mereka. Setelah saya hitung di Jazirah Buton, cuma Buton Selatan yang banyak. Kedua, ada beberapa sultan yang meninggal itu dan dikuburkan di daerah Buton Selatan. Termasuk ada beberapa sultan yang ada di Masjid Wawangi. Gitu. Kedua, seperti Abdul Wahid yang namanya tadi mungkin Buton belum mengenal agama pada waktu itu. Setelah masuknya Abdul Wahid, ya alhamdulillah hari ini kita mengenal agama, mengerti agama Islam. Disitulah ternyata Buton Selatan ini harus dihidupkan kembali sejarah-sejarah agar kita masyarakat Buton Selatan tahu ternyata kita ini harus memikirkan sejarah baru bisa kita besar ini Buton Selatan. Langkah yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya sehingga kami mencoba melanjutkan ini bahwa pentingnya sejarah ketika ingin membesarkan kita punya nama daerah itu sendiri. Nah, tentu untuk membungkus semua itu perlu ada wadah. Antara lainnya tadi masuk dalam cagar budayanya. Karena dengan cagar budaya ini setiap orang nanti akan melihat kok ternyata Buton Selatan begitu banyak situs dan sejarah yang perlu dikaji dan untuk dilihat. Karena sisi yang lainnya adalah dengan adanya wisata sejarah, wisata budaya dan lain-lain potensi kewisataan itu, saya kira ini akan menjadi peluang yang besar untuk orang datang ke Buton Selatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Luar biasa bahwasanya masyarakat Buton Selatan yang di bawah pimpinan Bapak Bupati dan tokoh-tokoh yang lain sudah memperjuangkan pahlawan kita Gajah Mada. Tentunya keberadaan Gajah Mada yang ada di Buton Selatan ini sangat memberikan inspirasi khususnya pada masyarakat Buton Selatan, di mana tentunya sejarah yang telah beliau ukir yang selama beliau menjabat tentunya pada saat itu kita teruskan kepada masyarakat Buton Selatan khususnya, yang mana kami berkesan untuk dikembangkan kepada masyarakat yang lain yang mungkin belum mengetahui bahwasanya makam pahlawan Gajah Mada ada di Buton Selatan di Kelurahan Majapahit. Pertama-tama saya sangat merasa terharu dan bangga berada di Pulau Buton khususnya dan teristimewa di Buton Selatan di Kelurahan Majapahit, dan di tempat inilah jadi saksi sejarah dan pada detik ini
Dan kita sudah mendengarkan tadi ulasan sejarah, dan selama ini ada kita semua meraba-raba di mana sebenarnya itu makam sejarahnya, makam sejarah ya pemersatu Nusantara dari seluruh Nusantara sampai ke Madagaskar ya, Afrika ya, yang kita pelajari dalam sejarah. Itu tokoh besar, yaitu tokoh Gajah Mada, dia tidak makan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Kami sangat berterima kasih karena berterima kasihnya ini karena kami tahu sejarah jadinya gitu, bahwa di Kabupaten Buton Selatan ini ada yang namanya leluhur kami. Ya, mohon maaf kalau untuk tidak membuat semuanya tersinggung. Artinya dalam hal leluhur itu adalah menurut agama kami. Jadi sejarah itulah yang kami tahu, sehingga dalam pembangunan ini kami dalam napak tilas ataupun melakukan ziarah ke makam ini, dalam hal ini pembangunan ini membuat kami lebih nyaman, lebih nyaman artinya untuk memohon kepada Tuhan agar arwah beliau bisa tenang dan kita semua bisa selamat dan sejahtera. Sebelum kami melakukan penanaman, ya, tanam raya gitu, penanaman pertama, kami datang ke sini untuk memohon doa supaya kami diberikan keberkahan. Kemudian secara kekeluargaan dan umum pada halnya kami bisa datang di setiap namanya Hari Raya Kuningan. Nah, itu setiap 6 bulan sekali sudah pasti dari kami, dari Karing-Karing yang beragama Hindu untuk datang ziarah ke makam ini. Walaupun kami berada di Bau-Bau, kami tetap berdoa untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan, khususnya dan umumnya tanah air kita Indonesia.